Perkenalkan, saya Tisa Natasha Paputungan dari kelas B jurusan Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia itu tidak hanya sedikit, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai satu masalah, yaitu pengangguran dan dampaknya terhadap kemiskinan. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita harus terlebih dulu tahu apa sih sebenarnya pengangguran itu. Nah, teman-teman, pengangguran atau yang biasa disebut dengan tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di Indonesia sendiri, jumlah pengangguran terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik merilis data tahunan mengenai tingkat pengangguran terbuka atau TPT di seluruh Indonesia. Adapun TPT dengan tingkat tertinggi masih dipegang oleh Riau dengan TPT sebesar 9,91 per November 2021. Meskipun TPT di Riau merupakan TPT tertinggi, namun TPT ini masih mengalami penurunan dibandingkan TPT tahun 2020 yang mencapai 10,34%. Lalu, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia. Salah satunya yaitu ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Karenanya, lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah pengangguran inilah yang kemudian akan menjadi pemicu terjadinya keterbatasan lapangan kerja, sehingga tingkat penerimaan pekerjaan akan lebih sedikit. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman pasti ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih kaitan antara pengangguran dan juga perekonomian di Indonesia? Pertumbuhan ekonomi dengan kasus pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat. Asalnya, ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik. Dan ketika tingkat pengangguran menurun, maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Dalam teori, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga dapat menurunkan pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat, hingga pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Perlu kita ketahui bahwa faktor yang menentukan kemakmuran masyarakat di suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Terlepas dari itu, kita mungkin bisa melakukan beberapa cara untuk menanggulangi terjadinya peningkatan pengangguran yang berdampak kemiskinan dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Mungkin kita bisa dengan melakukan cara-cara seperti menyelenggarakan bursa pasar kerja, di mana hal ini bertujuan agar terjadinya komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja di sebuah tempat secara langsung. Lalu bisa juga dengan menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Salah satu caranya dengan mengembangkan industri rumah tangga di banyak tempat, sehingga menyerap tenaga kerja. Dalam upaya pengembangan sektor informal tersebut diperlukan keberpihakan dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, kita juga bisa meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Salah satu langkah terbaik sebagai cara menurunkan angka pengangguran dan dapat bersaing dengan negara lain adalah dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan sertifikasi internasional. Nah, yang terakhir, kita juga mungkin bisa meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, dan peningkatan mutu pendidikan yang akan mendorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memungkinkannya untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.